Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Febitri, NIM C1B02141. Di sini saya sebagai moderator. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Faradila Lubis dengan NIM C1B021105. Di sini saya sebagai ketua. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadira dengan NIM C1B0211129. Saya di sini sebagai anggota. Baik, perkenalkan nama saya Sausan Salsabila Septiananda, NIM C1B021035. Saya di sini sebagai anggota. Baiklah, nama saya Nafazira Duinta, NIM C1B021023. Saya sebagai anggota. Baiklah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang kasus-kasus yang ada pada Pancasila. Kasus yang pertama, kasus penolakan jenazah korban COVID-19 asal Kabupaten Semarang yang terjadi baru-baru ini membuat sebagian besar masyarakat merasa prihatin. Terlebih, korban adalah seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Menyikapi kasus tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jateng, Bambang Kusriyanto, meminta semua pihak agar aksi penolakan itu tidak terjadi lagi di Jateng. Karena ia menilai penolakan pemakaman korban COVID-19, apalagi seorang perawat yang terjadi di Sewakul Unggaran Kabupaten Semarang, jauh dari asas Pancasila yakni tidak berperi kemanusiaan. Ada tanggapan? Baiklah, saya akan menanggapi kasus pertama, yaitu penolakan jenazah korban COVID-19 dari Kabupaten Semarang. Jadi, masalah ini melanggar sila kedua ya. Kedua kan? Melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada korban, yaitu seorang perawat yang merupakan garda terdepan penanganan COVID-19, tewas karena aksi penolakan pada sebuah rumah sakit terhadap korban maaf. Terjadi kasus penolakan jenazah di sebuah rumah sakit korbannya yaitu seorang perawat. Nah, di sini sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kasus ini menyeleweng karena setiap manusia berhak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Di sini korban tidak dapat perawatan yang baik maupun diberi pertolongan pertama, dibiarkan begitu saja sampai dia meninggal, sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan. Kasus ini sangat menyeleweng dari sikap nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Baiklah, itu saja tanggapan saya. Baiklah, ada lagi yang ingin menanggapi kasus tersebut?
Jika tidak ada tanggapan, kita lanjutkan ke kasus yang kedua. Kasus ini adalah kasus ketidakadilan hukum. Penyimpangan kasus dari sila keempat ini adalah ketidakadilan hukum bagi pejabat dan kaum bawah. Buktinya, beberapa tahun silam, orang yang dikatakan mencuri buah seperti semangka dan kakao harus mendekam di balik jeruji besi mulai dari ancaman 1 hingga 5 tahun. Hanya karena mencuri buah seharga Rp2.000 saja. Sedangkan para pejabat yang sudah menelan uang milik negara miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun, bahkan tidak diselidiki. Hal ini memang ironis, tapi memang ada di Indonesia. Merupakan salah satu pelanggaran berat Pancasila. Ada tanggapan? Saya ingin menanggapi kasus ketidakadilan hukum di Indonesia sesuai dengan sila keempat Pancasila. Memang hukum di Indonesia saat ini sangatlah tidak memandang. Ulangin. Memang hukum di Indonesia saat ini kata tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hukum di Indonesia hanya memandang derajat seseorang. Contohnya tak seperti tadi, pejabat tinggi yang melakukan korupsi hanya dihukum beberapa tahun, sedangkan yang rakyat biasa malah dihukum seumur hidup gitu. Hukum ini emang sangat tidak adil dan hal ini emang sangat ironis di Indonesia dan sangat menyeleweng dari sila keempat Pancasila, yaitu keadilan sosial, yaitu mungkin hanya itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan, ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit dari Laili. Indonesia memang hukumnya kurang adil, seperti pejabat yang menelan uang milik negara senilai miliaran rupiah hanya ditahan selama 1-2 tahun. Sedangkan kita, rakyat bawah, hanya karena kesalahan sedikit bisa diancam lebih dari sang pejabat yang memakan uang milik negara. Kita sebagai generasi muda harusnya bisa menanggapi hal ini. Karena ya tidak tahu. Kayak pemerintah sekarang memang kurang adil kepada kita yang kaum bawah. Soalnya kita yang di bawah tuh mau bicara nggak didengar sama yang di atas. Mungkin sekian. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Contohnya hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah ada cara yang tepat untuk mengatasi kasus ini? Ada yang bisa menjawab? Baiklah, saya mencoba untuk menjawab. Jadi gini, sebenarnya bukan cara mengatasi ya, kita
mencoba untuk lebih aware sama pendidikan Pancasila yang sekarang. Anak-anak zaman sekarang maunya pendidikan Pancasila itu ditanamkan atau diajarkan sejak dini banget, sejak SD sampai sekarang kita kuliah juga masih belajar Pancasila. Ya karena itu untuk mencegah nanti pas kita seandainya jadi pemimpin, kita tuh bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang menyelewengkan nilai-nilai Pancasila. Mungkin menurut saya begitu. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kasus yang ketiga. Bom Tamrin. Ledakan yang terjadi menggema di kawasan Jalan M. Tamrin pada 14 Januari 2016 lalu. Peristiwa ini juga diwarnai aksi baku tembak antara polisi dan pelaku selama 11 menit. Pelaku teroris pun berhasil dilumpuhkan, 5 orang tewas di tempat. Aman Abdurrahman alias Oman Rahman adalah pelaku yang melakukan aksi teroris bom Tamrin. Ia diduga mengajak para pengikutnya untuk mendukung kelompok negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Aksi ledakan bom itu total ada 8 orang tewas, baik dari sipil, pelaku, dan polisi. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Menurut saya menambahkan tadi tentang terorisme di Indonesia. Terorisme di Indonesia itu tidak terjadi hanya semata-mata, pasti ada faktornya. Faktor yang menyebabkan terorisme bisa marak di Indonesia itu karena yang pertama pasti ada dalangnya di balik itu, pasti ada doktrin untuk melakukan tindakan radikal seperti itu. Yang selain itu, faktor pemicu tindakan terorisme di Indonesia itu karena ideologi yang mengakar. Misalnya, mereka memperbolehkan untuk membunuh, melakukan kekerasan. Dengan adanya hal itu, mereka tidak segan untuk melakukan tindakan teror, meneror. Mungkin hanya itu. Baik, ada lagi? Baik, saya mencoba untuk bertanya kepada teman-teman. Kan ini ada kasus terorisme. Bagaimana Anda jika menjadi seorang hakim atau polisi, menurut Anda hukuman apa yang tepat untuk seorang terorisme seperti ini yang mengakibatkan banyak orang yang tewas sesuai hukum yang ada? Menurut kalian hukuman apa yang cocok untuk pelaku teroris? Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Dita. Tadi kan pertanyaan jika saya menjadi hakim, jika ada terjadinya ya teroris seperti pembunuhan kan, mungkin ya jika ada pembunuhan atau teroris seperti ini, hukuman yang akan saya sanksikan kepada pelaku yang setimpal karena dia sudah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang. Mungkin hukum yang bisa saya sanksikan kepada dia hukum mati misal, atau ya tembak gitu, tembak mati seperti di penjara, yang setimpal lah seperti yang dia lakukan, yang pelaku lakukan kepada korban. Mungkin sekian. Yang lain?
Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan menambahkan sedikit. Kasus terorisme sudah ada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teroris. Kesiapan pengadilan menangani perkara tindak pidana teroris selalu terkait dengan baik tidaknya hasil penyidik Detasmen 88 Polri. Itu saja. Baiklah. Ada lagi yang ingin menanggapi? Sepertinya moderator keluar. Mungkin Oh, udah jaringan. Udah masuk lagi. Ratu? Bisa dengar? Bisa. Oke, udah. Ini kemana lagi lanjutannya? Yang lain sudah menanggapi pertanyaan yang saya berikan tadi. Ada lagi pertanyaan? Ingin menjawab tadi, menambahkan sedikit. Tadi Dita pertanyaannya apa ya? Tolong diulangin. Aku mau minta pendapat kalian. Jika kalian menjadi seorang hakim atau seorang polisi, mendapat kasus seperti ini, seorang teroris yang menewaskan banyak orang, hukuman apa yang tepat atau yang bisa kalian berikan kepada seorang teroris seperti ini? Menjawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa setiap warga negaranya itu kan harus memiliki pedoman, yaitu ideologi. Ideologi kita kan Pancasila. Jadi seseorang terorisme tadi udah melanggar sila Pancasila, jadi hukuman mati atau enggak hukuman seumur hidup, menurut saya kalau saya menjadi hakim. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, bagaimana cara bagaimana cara mendatangi korban terorisme? Baik, siapa Cara yang ingin dilakukan? Maaf, bisa diulang? Kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaannya bisa tolong diulang? Pertanyaannya bisa diulang?
bagaimana cara Menangani mungkin? ya, tentang korban terorisme. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani korban terorisme? Ada yang ingin menjawab? Korban ya, bukan pelaku. Korban, pertanyaannya korban. Korban yang dibunuh misalnya. Yes, gitu. Mungkin jika korban masih bisa diselamatkan, bisa dibawa ke rumah sakit terdekat, klinik mungkin. Ya, benar. Apalagi kalau mereka masih bisa selamat, kan itu pasti ada trauma. Kan mereka nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba kena efek dari terorisme tadi, misalkan kayak luka-luka atau ya pasti batinnya trauma, pasti ya harus direhab, diberi perawatan khusus lah untuk dia bisa kembali seperti manusia normal pada umumnya. Ya, perawatan Hilangkan traumanya mungkin. Baik, ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka diskusi kita hari ini cukup sampai di sini. Kesimpulan dari diskusi ini adalah kita harus mengetahui pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan kita dan untuk bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Sekian diskusi kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Udah kan? Pengen ngulang nggak sih? Ulang Sabar. nggak sih?